Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi analisa dimensi atau biasa disebut sibilarita teknik. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah asas teknik kimia, tapi juga bisa bermanfaat untuk mata kuliah lain yang terkait dengan mekanika fluida. Dengan adanya analisa dimensi, kita harapkan bahwa parameter-parameter yang terkait dalam suatu proses di dalam teknik kimia dapat disusun persamaan atau korelasi yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk berbagai ukuran. Maksudnya di sini adalah ukuran dari peralatan proses. Proses-proses yang biasa menggunakan analisa dimensi dalam analisisnya adalah perpindahan panas karena perbedaan suhu, perpindahan massa karena perbedaan konsentrasi, perpindahan momentum karena perbedaan kecepatan, dan juga kinetika reaksi. Hubungan dari parameter-parameter ini nantinya merupakan kelompok-kelompok tak berdimensi atau dimensionless number. Dengan persamaan yang bersifat umum tersebut, maka persamaan itu bisa mempunyai aplikasi yang lebar, yang luas, sehingga bermanfaat dalam perancangan, yaitu dalam scale up dan scale down. Dalam dunia teknik kimia, analisa dimensi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang sangat dikenal saat ini adalah yang pertama metode Rayleigh dan yang kedua adalah Pi-Buckingham atau Pi-teorema. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kedua metode tersebut langsung dengan contoh soal. Yang pertama, metode Rayleigh, ini kasus pertama. Jadi kasusnya adalah ini aliran fluida. Fluida itu bisa gas maupun bisa cairan di dalam suatu pipa. Ya, jadi kita mau melihat bagaimana hubungan hilang tekan atau pressure drop delta P di antara dua ujung pipa. Nah, ditengarai atau diduga bahwa delta P pressure drop ini akan dipengaruhi oleh yang pertama diameter pipa, ya D. Kemudian yang kedua panjang pipa atau L. Kemudian tentu saja kecepatan dari fluida yang mengalir di dalamnya tersebut. Kemudian sifat intrinsik dari fluida. Nah, sifat intrinsik fluida ini akan diwakili oleh mu, yaitu viskositas dari fluida, dan berat jenis fluida atau rho. Oke, jadi dari permasalahan yang kita punya tadi, yaitu aliran di dalam pipa, ya. Kalau kita tuliskan korelasinya, ya, formulasikan dalam persamaan matematik, berarti kita punya delta P, ya, ini itu merupakan fungsi F, fungsi dari variabel-variabel yang kita duga tadi, yaitu D, diameter, panjang pipa, kemudian kecepatan alir dari fluida, massa jenis fluida, dan viskositas fluida. Kemudian untuk mengubah dia dari bentuk F menjadi bentuk suatu korelasi bisa kita lakukan sebagai suatu persamaan dengan perkalian suatu konstanta, kemudian dikalikan dengan variabel-variabel yang berpengaruh pangkat suatu bilangan. Nah, bilangan itu bisa macam-macam ini. Bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, nah gitu ya. Oke, terus bagaimana dengan tadi analisa dimensi metode Rayleigh? Ya, kita ubah dulu masing-masing dari variabel-variabel yang terlibat ini, parameter yang terlibat ini, ke dalam dimensinya. Caranya mengubah bagaimana? Cara mengubah paling gampang bisa didekati dengan satuannya, ya, satuan masing-masing. Kalau tidak menemukan satuannya, bisa juga dengan persamaan yang terkait dengan variabel tersebut. Misalnya, P, pressure. Pressure itu merupakan gaya dibagi luasan. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, ini satuannya adalah kilogram per meter per detik kuadrat. Nah, kalau diubah menjadi bentuk dimensinya, jadi ini kilogram itu adalah massa, ya, mass. Kemudian meter ini adalah panjang, L karena dia di bawah, kita taruh ke atas berarti minus 1 pangkatnya. Ini lebih aman memakai pangkat daripada pakai per, ya. Kemudian untuk waktu, time, ya. Perlu diingat bahwa untuk mengubah menjadi dimensi tidak terpengaruh oleh sistem satuan yang kita gunakan. Mau sistem internasional maupun sistem engineering atau British, itu tidak berpengaruh. Mau CGS, MKS juga tidak berpengaruh, ya. Kemudian perhatikan, tadi ini adalah tanda sama dengan,
Yang ini tanda sama dengan tetapi tangannya ada 3. Ini adalah tanda dari identik. Karena kita hanya melihat satu sisi, yaitu sisi dimensinya saja. Oke, kemudian dilanjutkan yang sebelah kanan ya berarti diameter itu panjang, satuannya berarti ini L ya, pangkatnya tetap digunakan ya. Jadi dari D pangkat A menjadi L pangkat A. Terus sampai selesai ke mu ya, mu-nya menjadi ini. Oke, kemudian kita melakukan manipulasi matematik biar pangkatnya berurut ya. Ini MLT. Oke, kita punya MLT. Kita tahu bahwa perkalian bilangan berpangkat adalah jumlahan dari pangkatnya. Berarti misalnya untuk M yang sebelah kanan kita punya di sini ya, ini. Ya, berarti D sama yang di sini. Ya, berarti ditambah dengan E. Untuk L, nah kita punya A, B, kemudian di sini toh sama ini ya. A plus B plus C, nah kemudian yang ini ada minus 3 sama D. Ya, kemudian ada minus 1 dengan E. Demikian juga dengan T. Sehingga kita mempunyai bahwa untuk M, sebelah kiri ini tidak ada pangkatnya, berarti dia sebenarnya pangkat 1. Kita lihat pangkatnya berarti 1 sama dengan, nah di sini dia. Sama, ini 1. 1 sama dengan D plus E. Kemudian untuk L, kita punya minus 1. Ya, minus 1 itu harus sama dengan yang ini. Ya. Oke, kemudian yang T juga demikian. Sehingga kita punya 3 set persamaan akhirnya. Jadi kita punya 3 persamaan, variabelnya adalah A, B, C, D, dan E. Jadi 3 persamaan dengan 5 variabel, sehingga kita bisa menyatakan persamaan yang itu tadi menjadi dalam 2 variabel. Kalau melihat dari komposisi seperti ini, paling enak kita menggunakannya dalam B dan E. Ya. Jadi dari N kita peroleh nanti D. Ya. D sama dengan 1 minus E. Kemudian dari T kita dapat C. Ya. C sama dengan 2 min E. Dan kemudian baru kita gunakan untuk menganalisis yang L. Ya, dapatlah A. Jadi dari manipulasi yang terakhir kita lakukan tadi, bahwa kita mengubah dari 3 persamaan dengan 5 bilangan tidak diketahui, tadi ada A, B, C, D, dan E menjadi dalam 2 variabel yaitu B dan E, kita akhirnya mendapatkan ini. D, C, dan A. Ya. Oke, kemudian ini kita kembalikan ke persamaan awal. Kita tadi persamaan awal punya delta P sama dengan K kali D pangkat A, L pangkat B, U pangkat C, rho pangkat D, dan mu pangkat E. Oke, jadi kita gantikan yang sudah kita peroleh dari manipulasi terakhir. Oke, tadi ini D pangkat A, ya kita ubahkan dari sini. Ya, A-nya adalah minus B dan dikurangi E. Kemudian L pangkat B tetap ya, karena tadi dinyatakan dalam B dan E. Kemudian U itu pangkat C. Nah, C-nya di sini kita masukkan ya. Kemudian rho itu dari D masukkan di atas. Nah, kalau mu kan pangkatnya E. Oke, kemudian kita susun ulang. Jadi yang pangkatnya tadi bilangan bulat. Nah, kita punya bilangan bulat di sini ada 2 dan ada 1 ya, punyanya U dan punyanya rho. Itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kalau pindah ke kiri berarti nanti jadi per ya. Oke, jadi delta P dibagi dengan U kuadrat dibagi dengan rho ya. Kemudian yang sisi kanan sisanya kita kelompokkan berdasarkan pangkatnya, yaitu dalam bentuk B dan E. Ya, akhirnya kita punya ini D itu pangkatnya minus B, L pangkatnya B, berarti yang di atas adalah L, yang di bawah D ya, L per D. Kemudian juga E ya. Kita punya E itu adalah di D, kemudian di U, dan rho sama mu ya. Jadinya bentuknya ini. Kemudian yang ini sebenarnya sudah selesai, tetapi kita mengubahnya lagi menjadi bentuk yang dikenal di dalam teknik kimia. Ada satu bentuk yang sangat dikenal di teknik kimia, yaitu kita mengubah bagian ini. Ya, ini kita balik. Ya, jadi pangkatnya menjadi minus. Ya, sebenarnya ini tuh siapa? Rho UD per mu itu adalah bilangan Reynolds. Ya,
atau biasa ditulis RE. Nah, ini adalah bilangan tak berdimensi atau dimensionless number pertama yang akan dikenal oleh mahasiswa teknik kimia. Oke, jadi dari persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi suatu fungsi. Jadi delta P per rho U kuadrat itu merupakan fungsi dari L per D dan rho UD per mu. Jadi kalau nanti dalam suatu percobaan, ya, itu tidak harus kita mengubah-ubah bentuk ini D, L, U, dan rho, dan mu. Jadi ada 5 variabel itu kita variasikan, ya, sangat banyak. Tetapi kita hanya perlu mengubahnya di sini. Dalam bentuk perbandingan L per D-nya dan dalam ini. Ya. Jadi yang tadi banyak sekali akan menjadi lebih sederhana. Nah, kemudian korelasinya juga gampang untuk menggambarkannya. Ya. Oke, untuk metode yang kedua adalah metode Pi-Buckingham atau juga biasa disebut Pi-teorema. Nah, untuk kasus ini kita akan mengambil contoh sedikit berbeda tetapi masih tetap terkait dengan mekanika fluida ya. Oke, jadi ini ceritanya tentang gaya viskositas suatu benda berbentuk bola yang ditenggelamkan di dalam suatu media fluida. Misalnya fluida itu adalah air. Ya, kita duga bahwa nanti gaya viskositas yang diterima oleh benda berbentuk bola tadi merupakan fungsi dari sifat intrinsik dari fluida yang digunakan. Dalam hal ini diwakili oleh viskositas mu dan berat jenis rho. Selain itu juga akan dipengaruhi oleh kecepatan dari benda berbentuk bola tersebut untuk jatuh ke bawah. Dan tentu saja dipengaruhi oleh diameter dari bola tersebut. Untuk gaya viskositas benda berbentuk bola yang dijatuhkan di dalam suatu fluida, misalnya air, akan kita analisa berdasarkan metode Pi-Buckingham. Ya, sebelumnya kita tuliskan dulu korelasinya. Ya. Jadi tadi gaya viskositas friksi yang diterima oleh benda tadi merupakan fungsi dari dimensi benda karena bentuk bola ya berarti dimensinya diwakili oleh diameter. Kemudian kecepatan jatuh bola tersebut di dalam fluida. Kemudian sifat intrinsik dari fluida itu diwakili dengan berat jenis dan mu atau viskositas kekentalannya ya. Jadi dari sini kita tahu ya. Oke, variabelnya itu apa saja? Yang pertama F, kemudian D, V, kemudian rho, dan terakhir mu. Jadi kita punya 5 variabel. Kemudian dimensi yang akan kita gunakan, ya sebenarnya dari sini sudah terlihat bahwa kira-kira satuan yang kita gunakan apa saja toh. Ya tadi pas di contoh Rayleigh juga sudah dibahas. Jadi kita punya M, L, dan T, jadi kita punya 3 dimensi yang kita gunakan. Oke, jadi dengan demikian diharapkan nanti kelompok tak berdimensinya itu ada 2, ya, ada 2. Oke, nah dengan adanya 2 kelompok tak berdimensi ini, nanti kita nyatakan dalam bentuk Pi1 dan Pi2, ya. Nah sebelumnya kita harus menentukan dulu variabel yang berulang itu mana saja. Ya, ini kita pilih D, V, dan rho. Sehingga itu harus muncul di Pi1 dan Pi2. Sehingga kita formulasikan Pi1 adalah ini ada D, V, dan rho. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah variabel yang muncul ini F ya. Kemudian yang Pi2 ya, ini berulangnya adalah D, V, dan rho dan variabel yang kedua yaitu mu. Kemudian pangkatnya, nah pangkatnya harus berbeda. Kita bedakan dulu untuk analisanya. Bisa saja nanti hasilnya sama bisa, tapi kita bedakan. Jadi A1, B1, C1 untuk Pi1 dan untuk Pi2, A2, B2, C2. Oke, jadi tadi kita sudah punya 2 kelompok tak berdimensi dalam bentuk Pi1 dan Pi2 ya, itu sebagai kodenya ya. Kita analisis satu persatu ya. Kita analisis Pi1 dulu. Tadi Pi1 itu adalah fungsi dari repeating variabel kemudian untuk F ya. Jadi repeatingnya tadi kan D, V, dan rho. Nah, pangkatnya masing-masing kita kode A1, B1, dan C1. Oke, kemudian kita masukkan dimensinya ya. Pi1 otomatis dia tidak berdimensi. Nah, berarti semua pangkatnya adalah 0 ya. Ini pangkatnya 0 semua. Ya.
Kemudian untuk D itu panjang satuannya berarti L ya, dimensinya pangkat A1. Kemudian untuk V kecepatan ya meter per detik ya, berarti LT-1 lah pangkatnya B1 sampai dengan F gaya ya. Oke, kemudian kita evaluasi satu persatu berdasarkan dimensinya. Untuk pertama, untuk M, sebelah kiri pangkatnya adalah 0 ya. Kemudian untuk sebelah kanan M itu muncul di sini. Nah, M pangkat C1 berarti ada C1 di sini ya. Kemudian yang kedua M muncul di sini, ini pangkatnya 1 ya, berarti C1 plus 1. Berarti kita dapat C1-nya sama dengan minus 1 ya. Kemudian untuk L sebelah kiri 0 ya, 0. Kemudian L muncul di mana saja? Nah, di sini yang pertama pangkatnya A1 ya. Kemudian di sini pangkatnya B1. Kemudian di sini pangkatnya minus 3, pangkatkan lagi C1 berarti minus C3C1. Ditambah yang di sini pangkatnya 1. Nah, ini mau dihitung yang mana? Kita tunggu dulu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk T. T-nya itu pangkatnya 0 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan T muncul di sini. Ya, berarti minus B1, kemudian yang di sini ya, minus 2. Nah, ini dapatlah kita B1. B1-nya adalah minus 2. Kemudian B1 dan C1 kita masukkan ya di sini. Dapatlah A1 sama dengan minus 2. Ya. Oke, jadi kita sudah punya C1, A1, B1. Oke, ini kita masukkan lagi ke persamaan yang Pi tadi. Oke, nah di sini dapatlah ini. Jadi ini adalah formulasi kelompok tak berdimensi pertama yang kita punya. Kemudian kita lanjutkan dengan Pi2. Oke, tadi kita sudah menganalisis untuk Pi1. Nah, kita sudah dapat satu kelompok tak berdimensi. Kita lanjutkan untuk Pi2, ya, kelompok tak berdimensi yang kedua, yaitu untuk mu ya. Jadi repeating variabelnya adalah sama tetap de Vero. Nah, hanya pangkatnya kita beri kode yang berbeda A2, B2 dan C2. Kemudian sama seperti tadi kita masukkan dimensinya masing-masing dari variabel yang terlibat ya. Sama Pi2 itu tidak ada dimensinya. Ya, yang berbeda adalah di sini toh. Ini mu-nya ya. Ya, mu itu adalah ML pangkat min 1 T pangkat min 1. Oke, setelah itu kita evaluasi satu persatu dimensi masing-masing. Ya, pertama untuk M sebelah kiri pangkatnya 0 ya. Kemudian yang sebelah kanan ini muncul di dua tempat. Ya, pangkat C2 dan pangkat 1 ya. Jadi 0 sama dengan C2 plus 1. Kemudian untuk L pangkatnya 0. Kemudian nah munculnya banyak ini. Nah, hati-hati untuk menginventaris pangkat. Ya, ini A2 plus B2 min 3C2 min 1. Kemudian untuk time waktu T pangkat 0. Nah, munculnya di sini dan di sini. Ya, dapatlah minus B2 minus 1. Kemudian kita selesaikan ya. Di sinilah yang pertama. Nah, kita dapat C2-nya minus 1. Kemudian yang ini B2-nya pangkat sama dengan minus 1. Kemudian C2 dan B2 kita masukkan di persamaan untuk L. Dapatlah A2. Kemudian nilai A2 dan B2 kita kembalikan ke persamaan dari Pi2. Dapatlah Pi2 itu bentuknya adalah ini. Mu per de Vero. Kalau kita lihat sebenarnya ini siapa? Ini adalah seper RE ya. Sama seperti yang diraih tadi ya. Jadi memang bilangan pertama yang dikenal oleh mahasiswa teknik kimia adalah bilangan Reynolds. Oke, jadi tadi kita sudah mengevaluasi untuk Pi1 dan Pi2. Nah, ini untuk Pi1 kita dapat bentuk ini ya. F per D kuadrat per V kuadrat per rho. Ya, kemudian kita dapat bentuk yang Pi2 itu adalah mu per D Vero. Nah, korelasi tadi ya misalnya bentuknya adalah Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2. Ini sebenarnya boleh juga dibalik, tapi nanti biasanya akan disusun ulang berdasarkan applicability-nya. Jadi kemudahan untuk
pembacaannya, kemudahan untuk penggunaannya, ya. Jadi P1 tadi ini, ya, F per ini, ya, fungsi dari ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sebenarnya bentuk seper Reynolds. Nah, kita bisa mengubah fungsi ini menjadi fungsi Reynolds, misalnya menjadi fungsi yang kedua. Nah, ini boleh, ini F1, ini F2 boleh, ini hanya untuk simbol saja. Nah, gunanya apa? Coba kita perhatikan. Sebenarnya bentuk ini kan mirip dengan ini, semisal ini adalah Y, ini fungsi X, ya. Nah, kalau bentuknya yang sini kan yang X-nya yang ini, ya. Ya, jadi Y sama dengan fungsi X. Berarti kita bisa menggambarkan hubungan variabel ini tadi dalam sebuah diagram kartesius saja. Ya, misalnya ini tadi Y-nya itu F per D kuadrat per V kuadrat per rho. Nah, yang sebelah kanannya untuk X-nya adalah Reynolds, ya. Misalnya ya, hubungannya adalah seperti ini. Ya. Coba bandingkan dengan misalnya kalau kita tetap bekerja dengan variabel yang aslinya. Variabel aslinya siapa? Tadi ada 5 variabel kan? Ada rho, ada mu, ada D, ada V, ada F. Nah, itu untuk menggambarkannya lebih sulit. Jadi dengan adanya kelompok tak berdimensi, korelasi masing-masing variabel yang terlibat dalam suatu proses fenomena di keadaan nyata bisa digambarkan dengan lebih sederhana dan nanti hubungannya applicable, ya. Oke, tadi kita sudah membahas dua metode analisa dimensi, Rayleigh dan P. Buckingham. Ya, di dua metode tadi kita mengenal satu bilangan tak berdimensi, dimensionless number, ya, yaitu Reynolds. Ya, bilangan Reynolds itu memang biasa ditemui dalam mekanika fluida, jadi dalam aliran fluida. Sebenarnya masih banyak sekali bilangan tak berdimensi yang lain. Ya, ini contohnya di dalam heat transfer, ya, perpindahan panas karena perbedaan suhu itu bisa kita temui bilangan Nusselt, bisa juga Peclet, kemudian Prandtl juga ada. Kemudian untuk mass transfer, ya, untuk transfer massa karena perbedaan konsentrasi itu kita temui ada Peclet, kemudian ada Schmidt. Jadi nanti masih banyak lagi itu ada di dalam literatur banyak itu nanti dalam satu tabel, ya. Oke, selain itu kita lihat juga bahwa dengan adanya analisa dimensi, tadinya yang variabelnya banyak menjadi yang kita harus lihat menjadi lebih sedikit. Jadi itu bisa membantu dalam perencanaan mengambil data, ya, jadi meminimasi waktu sehingga juga meminimasi cost, biaya, ya. Kemudian kalau korelasinya sudah jadi established, kita bisa menggunakan untuk perancangan dengan range yang lebih luas. Ya, jadi memang itu sangat berguna analisa dimensi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.